Lo tahu gak sih konspirasi kalau elit global lagi ngerencanain monopoli sumber daya dunia, Zat? Loh, apa itu, Son? Teori ini ramai banget, Zat, di wilayah Rusia dan negara-negara pasca Soviet. Jadi teori ini bilang kalau sumber daya di bumi itu kan terbatas dan pasti gak akan cukup buat menuhin seluruh populasi dunia kan terus berkembang. Oleh karena itu, elit dunia yang menurut teori ini itu negara-negara barat dianggap pengen menyaring populasi dunia sampai tersisa cuma 1 miliar orang yang dianggap layak buat nikmatin standar hidup yang tinggi. Sementara sisanya dibiarin aja hidup miskin gitu. Makanya teori ini disebut sebagai Golden Billion. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang penulis Rusia bernama Anatoly Sikunov dalam bukunya di tahun 1990. Dan kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh sosiolog bernama Sergei Kara-Murza. Si Sergei ini bilang kalau negara-negara maju itu menggunakan mekanisme ekonomi dan politik buat menguras sumber daya negara berkembang, ya, buat keuntungan mereka sendiri lah. Nah terus pertanyaannya, siapa 1 miliar orang itu? Kalau menurut teori ini, biasanya penduduk-penduduk negara maju tuh, kayak yang ada di G7 lah, Amerika, Inggris, gitu-gitu lah. Bahkan saking terkenalnya teori ini, Syat, Vladimir Putin aja beberapa kali menyebut istilah ini dalam pidatonya. Biasanya buat kritikan terhadap barat lah itu. Ngeri banget sih. Jadi sebenarnya teori ini nyambung juga sama teori depopulasi kan, atau pengurangan populasi. Ada yang percaya kalau kayak krisis, pandemi, atau rusaknya tanah pertanian itu disengaja supaya mengurangi populasi manusia secara alami sampai tersisa angka 1 miliar itu sih. Kalau gue nggak pernah denger sih tentang teori ini. Belum pernah denger lah at least itu. Tapi kalau elit global menguasai air itu gue banyak denger. Gue banyak denger itu. Nah air kan banyak kan. Kenapa gitu kan? Iya. Ya salah satunya karena perusahaan AI ini sangat membutuhkan air yang sangat banyak, Son. Untuk bisa berjalan. Itu membutuhkan air yang sangat banyak. Makanya mereka banyak investasi ke... Sekarang banyak orang kaya yang investasi ke sumber air gitu. Lagi banyak tuh. Nah kalau itu gue tahu tuh. Air ini akan menjadi semakin mahal kalau menurut gue. Menurut gue air ini akan menjadi semakin mahal. Mungkin banyak orang yang masih nggak mungkin bang ini kita lihat aja nanti gitu ya. Lu tahu nggak sih apa itu ChatGPT 1 kali prompt tuh butuh air berapa, tau nggak lo? Gue lupa persisnya. Iya, gue ingetnya karena mereka itu sampai ngewanti-wanti kan. Kalau nggak salah CEO-nya ya, kalau nge-prompt AI nggak usah pakai kata please lah, nggak usah pakai kata tolong gitu kan, kadang gitu kan kita tolong terjemahin misalkan atau tolong hitungin gitu, nggak usah pakai tolong lah, itu ngebuang-buang ini doang, energi doang. Ini katanya Sondre Mige nih ya kan, pakar keberlanjutan yang kini menjabat kepala ESG di Skagen Funds, mengklaim bahwa satu perintah atau prompt ChatGPT dapat menggunakan sekitar setengah liter air minum. Setengah liter air minum. Air minum ini? Iya. Bukan cuma air bersih lah pokoknya. Oke. Air bersih setengah liter lu bayangin. Satu prompt Jo. Sehari ada berapa prom ya bos? Oke, gila sih, banyak sih. Gila makanya gue bilang. Kayak kita berdua ya sehari ada berapa prom kali? Ya, gue sih tiap hari pakai sih. Iya sih. Iya kita aja sering ya maksudnya. Mungkin sehari bisa 20 prom gitu misalnya. Ada. Taruhlah 20 prom misalnya. 20 kali setengah liter, 10 liter air bersih. Satu orang. Satu orang tuh. Iya.